filmmaker menemukan cara untuk membuat dia lemah. Kalau Superman sepanjang filmnya dia yang berapa film, kelemahannya cuma kryptonite doang, dan itu diulang-ulang gitu kan. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edo. Selamat datang di The Talkies. Ketemu lagi bersama saya Bayu. Lo kalem banget, Bay. Dan Edoy. Oke. Kita baru nonton WW84. Ya, Wonder Woman 1984. Ini trailernya. This world is not yet ready for all that you will do. Your time will come, Diana. And Oke, jadi ini settingnya tahun 84. Udah jelas lah dari judul sama dari trailer bisa dilihat. Nah, yang menjanjikan adalah kalau menurut gue dengan setting ini retro ya, nuansa 80-annya. Kita nih kan ngerasain tahun 80-an. Itu asik banget. Nah, gue ngerasa nih sutradaranya Patty Jenkins ngasih homage ya ke tahun negara film superhero tahun 80-an di openingnya gitu. Gue ngerasa kayak nonton film superhero pada saat film superhero tahun 80-an tuh gitu banget. Kayak gitu. Jadi yang dimaksud Bayu adalah setelah opening flashback waktu si Diana masih kecil ya. Yang intinya adalah pesan soal kejujuran. Nah, berikutnya tuh begitu masuk tahun 84, adegannya tuh perampokan di mall. Gitu ya. Di mall zaman dulu gitu. Jadi yang dengan kostum ya tahun 80-an, kemudian nuansa mallnya juga kan. Masih kayak gitu. Nah, terus perampokan skalanya kecil kan, maksud gue dia membasmi perampok di situ di dalam mall, nggak kemana-mana gitu kan. Nah, tapi buat gue ini highlight dari Wonder Woman 1984 karena filmnya tuh berasa gue kayak nonton film Superman-nya Christopher Reeve gitu loh, Bay. Superman pertama, kedua, ketiga, masa masih kayak gitu. Jadi skala actionnya kecil, fun, ada pokoknya sense of fun, sense of joy gitu, sense of wonder tuh ada semua. Terus kayak yang ada anak kecil yang ketika diselamatin ketawa-ketawa gitu kan. Gue ngerasain itu apa karena nostalgia ya. Pokoknya gue ngeliat itu juga ngerasa hangat gitu. Nah, itu gue yakin sih memang didesain kayak gitu. Karena ini kan masih satu universe ya, masih DC ya. Jadi gue sih ngerasa, kalau nggak mau bilang yakin banget ya, si yang filmmakersnya si Patty Jenkins, dia juga kan ikut nulis skenario-nya. Itu memang udah ngedesain ini supaya filmnya sama seperti film Superman-nya Christopher Reeve ya kan, makanya sengaja dipilih kejahatan tapi terang benderang lucu dibuat jenaka settingnya gitu tahun 84 juga gitu. Setting modern. Nah ini kan kalau ceritanya tuh memang kemudian skalanya global ya, Bay. Jadi ada batu Dreamstone gitu yang bisa mengabulkan keinginan. The thing is dia menarik sesuatu, lu yang ada harga yang harus lo bayar dan gak pakai nego gitu kan. Maksudnya lo minta itu gue kabulkan, tapi gue minta ini tanpa gue nanya ke lu. Dan gak bisa dinego gitu, kayak gitu. Nah, ketika jatuh ke tangan orang yang salah jadinya bahaya banget. Nah itulah. Cuma gini, Bay, kalau menurut gue Wonder Woman 1984 itu opening yang di mallnya itu highlight buat gue sih ya. Highlight banget gitu. Ya itu yang lo bilang hangat gitu ya, ada sense of wonder, sense of joy. Nah kemudian tapi dia kemudian terperangkap oleh jebakan sequel, Bay. Ada perangkap sequel yang si Wonder Woman 1984 ini nggak bisa lepas, yaitu villainnya biasanya nambah gitu deh. Oke, jadi maksud lo sebetulnya film ini bisa lebih dari yang sekarang kalau fokus pada satu villain aja gitu kan. Nggak, maksud gue kenapa sih gitu ya, begitu sequel harus bigger gitu ya. Biggernya kemudian villainnya ditambah gitu ya. So, nah ini jadinya sih kalau menurut gue
apa ya? Memang sih dua villain ini saling berhubungan ya. Ya maksudnya ada kaitannya gitu kan. Tapi sayang sih tokoh Cheetah ini kalau dulu kurang kegali, memang dari baru lapisan luarnya aja bahwa dia tuh wanita yang awkward ya, yang kikuk gitu kan, nggak dianggap di mata orang ya. Kemudian begitu dia make a wish, Dia pengen seperti si Diana, karena dia ngeliat Diana wah, cantik. semua pada ini Ternyata dia nggak tahu apa yang diinginkan tuh. ada harganya, Dia seperti Diana termasuk kekuatannya gitu loh. Nah, karena dia nggak tahu kalau Diana itu manusia sakti kan. Iya. Makanya dia kaget juga gitu. Oh ternyata gue kuat gitu. Kalau menurut gue ketika villainnya lebih dari satu, biasanya di klimaksnya ini nggak fokus Oke. gitu ya. Kalau gue ngelihatnya sih, gue terus terang enjoy banget film ini. Iya. Dengan banyak ada kekurangan ya menurut gue, yang kalau nitpick kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini. Tapi itu gue kesampingkan. Termasuk yang hal-hal kecil yang klise kayak nelpon koin dari Mesir bisa ke Amerika. Ya, oke. Telepon umum jalanan loh, pinggir jalan. Iya, atau gelombang TV bisa masuk ke komputer gitu. Iya. Nah, Tahun 84. itu gue kesampingkan. Iya. Gue enjoy ceritanya, actionnya, termasuk dua villainnya, dimana saat Max Lord ya. iya Max Lord, si Donald Trump nih, gue melihat dia sebagai pengusaha yang haus kekuasaan, haus harta. Karena dia pada dasarnya adalah a loser ya. Iya, A loser and a liar. entertainer sebetulnya. Iya, Seperti TV personality dia bilang kok. Iya, iya. I'm a TV personality gitu kan. Nah, dia jadi penjahat yang istilahnya pakai otaknya lah. Sementara yang muscle-nya si Cheetah, ya Barbara Minerva. Gue sih enjoy ngeliat Diana dan partnernya Steve Trevor mengatasi halangan demi halangan sampai dimana tujuannya menghentikan si Max Lord itu. Dan pada puncaknya dia harus berhadapan dengan orang yang punya kekuatan sama dia. Bagi gue sih enjoyable dan bisa ya kita tahu lah hasilnya gimana, nggak usah pakai spoiler juga, orang udah tahu bahwa Wonder Woman pasti menang gitu. Dan gue ngerasa enjoy lah, gue suka banget gue. Memang tokoh-tokohnya ini sebetulnya kita bisa berempati nih tokoh penjahatnya ya. Ya karena yang satu dia sebagai wanita yang nggak dianggap walaupun cerdas, dia pengen dong, gue pengen dilihat sebagai wanita nih gitu ya. Kemudian yang satu lagi Max Lord ini dia ini pengakuan dari anaknya sebetulnya ya. Gitu loh, gue seorang bapak yang baik gitu. Nah yang gue agak, maksud gue gini, yang gue menemukan agak kurang di sini di film ini adalah untuk sebuah film yang durasinya 2,5 jam ya, endingnya nih klimaksnya berasa agak dipadetin gitu, dibuat terlalu gampang baik dengan himbauan untuk menarik your wish gitu. Gue ngerti sih makanya gue bilang tadi banyak kekurangan, termasuk gimana cara mereka meresolve masalah itu. Tapi itu gue sampingkan ya, udahlah nggak usah dipikirin lebih jauh gitu. Kalau gue gitu sih, memang gue mikirnya nggak ada foreshadowing apa-apa, gimana caranya dia tahu rule dari si dari si batu itu. Kecuali misalnya ada foreshadowing, oh mereka bisa tahu gimana caranya. Kayak ini nggak ada gitu. Gue keberatannya di situ. Tapi oh udahlah gitu, misalnya Avengers aja juga gitu. Sama satu lagi, ketika kan mereka kenal beberapa tokoh di film ini kenal Diana ya. Tapi begitu dia pakai kostum Wonder Woman, gak ada kaget-kagetnya. Ya, loh,
Diana kok jadi nggak ada kan? Kalau- Udah biasa aja kalau gitu. terakhir itu kacamata aja kita. Begitu kacamata orang nggak kenalin. Iya. Nah ini Diana tuh begitu pakai kostum, mereka tahu itu Diana dan manggil kan gitu ya. Tapi nggak ada yang kok kostumnya gini loh kok. Lu jadi jago tiba-tiba makanya. gitu ya kan? Kalau Kayak gitu. ya Buat gue poin plus di film ini adalah nuansa film Superman era Christopher Reeve itu hadir di sini, terutama di awal-awal ya. nah gue juga ngerasa gitu. Lo ngomongin Superman, gue jadi ternyata spoiler atau enggak ya, tapi dia jadi punya kemampuannya Spider-Man yang Iya. swinging sama kemampuannya Superman. Nah, jadi itu dia kedua yang gue poin plus buat gue adalah Wonder Woman ini kan kayak Superman, dia sakti banget ya. Nah di sini filmmaker menemukan cara untuk membuat dia lemah. Kalau Superman sepanjang filmnya dia yang berapa film, kelemahannya cuma kryptonite doang dan itu diulang-ulang gitu kan. Ketiga yang lo bilang tadi, kemampuan itu, kita akan dikasih lihat Wonder Woman belajar terbang gitu ya, nggak sengaja sebetulnya kan gitu. Ya, mungkin dia sebetulnya punya kemampuan itu, tapi memang nggak pernah Dieksplor gitu. Jadi sekarang makanya ketika di Batman versus Superman di Justice League ngeliat dia terbang tuh, ini awalnya gitu. Itu sih yang gue suka. Yang gue nggak suka tadi kekurangannya udah disebutin ya. Iya. Dan tadi lu di awal kan bilang homage ya, ada homage juga, tapi kita nggak mau spoil di sini. Di end creditsnya ya, Iya. ya udah gitu loh. Itu menarik banget, kalau yang tahu sih bakal gitu ya. Oke, That's it. skor. Beda tipis sama film pertama, gue masih lebih suka film pertama ya. Oke. Ya itu, tapi beda tipis lah. 8. Oke, gue lebih suka film ini dibanding yang pertama. Gue enjoy nontonnya, skornya 8. Oke, itu dari kita. Silakan Komen? komen, Setuju subscribe atau juga gitu. Sampai ketemu di episode mendatang. Kita episode depan apa? Demon Slayer. Gue doang dong. Iya dong. Demon Slayer Mugen Train. Sampai ketemu. Makasih. Salam.